Waspada peringatan dini BMKG hari ini, 3 Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk 3 Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Dalam peringatan terbarunya, BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan sungai, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami hujan lebat. Berikut rincian wilayah yang berpotensi terdampak berdasarkan peringatan dini BMKG. Waspada, hujan sedang lebat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, Papua. Siaga, hujan lebat sangat lebat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Peringatan dini angin kencang, Aceh, Bali, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Gempa bumi mengguncang wilayah barat Sumatera Utara pada Senin pagi 3 Agustus 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,5 terjadi pada pukul 05.14 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 0,34 lintang utara dan 98,91 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 93 km barat daya Mandailing Makal, Sumatera Utara, dengan kedalaman hanya 2 km. Gempa ini termasuk kategori gempa sangat dangkal. Dengan kedalaman hanya 2 km, getaran berpotensi lebih terasa di sekitar wilayah epicenter dibandingkan gempa yang terjadi pada kedalaman lebih besar. Gempa sangat dangkal umumnya berkaitan dengan aktivitas sesar aktif di dekat permukaan. Karena epicenter berada di wilayah laut dan relatif dekat dengan daratan, masyarakat di sekitar Mandailing Natal dan kawasan pesisir berpotensi merasakan guncangan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, masyarakat di wilayah Sumatera Utara diimbau untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. Jika terjadi guncangan kembali, segera berlindung di tempat yang aman dan ikuti arahan dari petugas setempat. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaharuan data dari Sistem Pemantauan Nasional. Masyarakat diharapkan hanya mengandalkan informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh.
Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah perairan utara Sulawesi Utara pada Senin pagi, 3 Agustus 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 4,4 terjadi pada pukul 5.48 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 5,18 Lintang Utara dan 125,63 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 175 km barat laut Melongwane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 48 km. Gempa ini tergolong sebagai gempa menengah karena terjadi pada kedalaman 48 km. Gempa dengan kedalaman seperti ini umumnya disebabkan oleh aktivitas tektonik di zona subduksi dan dapat menimbulkan getaran di wilayah sekitar epicenter, meskipun dampaknya biasanya lebih kecil dibandingkan gempa dangkal. Karena epicenter berada di wilayah laut dan berjarak cukup jauh dari daratan, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga belum melaporkan adanya potensi tsunami maupun dampak signifikan lainnya. Meski demikian, masyarakat di wilayah Kepulauan Talaut, khususnya di sekitar Melongwane, diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaruan data dari Sistem Pemantauan Nasional. Masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.